Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani billah, kehidupan seorang hamba hanya sekali, maka menjadilah berarti kita di dunia ini, ikhwan, tidak lain seperti seseorang yang berteduh di sebuah pohon pada seorang musafir. Setelah tinggal sedikit kemudian dia tinggalkan. Begitulah dunia. Kita bagaikan seorang musafir yang singgah di dunia untuk melanjutkan perjalanan panjangnya, itu menuju negeri akhirat. Dan kehidupan negeri akhirat itulah kehidupan yang paling panjang. Coba bayangkan, sudah berapa tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal? 1400 tahun yang lalu. Coba lihat kehidupan akhirat Nabi Adam, siapa yang tahu sudah berapa lama dia di alam kubur? Itu kehidupan yang panjang, ikhwan. Ribuan tahun, jutaan tahun, dan tidak ada yang menemani dia di alam kuburnya kecuali amal solehnya. Maka dari itu ketika seorang meninggal maka terputus seluruh amalannya. Dunia tempatnya beramal, ikhwan. Akhirat tempatnya seseorang memanen. Maka dari itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-yawm yawmul 'amal laisa lahul hisab." Hari ini adalah hari beramal. Tidak ada hisab, tidak ada perhitungan. Wal ghadan yaumul hisab laisa lahul amal. Akan tetapi di hari esok ketika kita sudah meninggal adalah hari dihisab. Tidak ada lagi amalan. Maukah kita seperti orang-orang yang sudah meninggal mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Wahai Rabbku, kenapa saya tidak dahulukan untuk kehidupan akhiratku? Apa lagi? Moga kita seperti orang-orang yang di alam kubur mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya engkau akhirkan sedikit hidupku saja, saya akan menjadi orang soleh. Saya mau bersedekah. Apalagi, ikhwan, ketika nyawa telah di kerongkongan, selesai sudah permasalahan. Maka sebelum itu tiba, ikhwan, beramal. Beramal, ikhwan. Qala syair, "I'malu fa innal a'malu yanfa'ukum." Beramallah karena amalan itu yang bermanfaat. Jangan kita termasuk orang menyesal yang ketika penyesalan tidak ada gunanya. Ketika para penyair mengatakan indamu qablan nadama la yanfa'ukum. Menyesallah sebelum penyesalan itu tidak bermanfaat. Akan ada suatu hari yang dimana orang-orang kafir menggigit tangan-tangan mereka menyesal atas kekafiran mereka. Orang-orang yang tidak beramal menyesal atas apa yang mereka katakan. Ya, kenapa saya tidak dahulu qaddamtu li hayati, saya tidak mengedepankan untuk kehidupan yang sebenarnya, kehidupan akhirat dengan beramal soleh. Maka ikhwani billah, perhatikan, dunia ini akan berlalu. Ramadan akan berlalu. Perhatikan hari-hari yang telah kita lalui. Ramadan datang, pergi, dan akan menjadi saksi. Perhatikan itu. Segala yang kita lalui dia datang, akan pergi dan akan menjadi saksi di hadapan Allah. Tergantung
Dia akan menjadi saksi, menjadi bumerang, atau akan menjadi saksi, menjadi penopang. Al-Quran yang kita baca berlela-lela di dalamnya akan menjadi saksi, akan menjadi sahabat kita di alam kubur kita. Zikir kita, tahmid kita, tahlil kita, salat malam kita, itu semua yang akan menemani kita di alam kubur, ikhwan. Itu semua yang akan menjadi taman-taman surga kita. Itu semua yang akan menjadi pemberat timbangan kita. Yang ketiga di hari kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Tidak ada lagi seseorang bisa membantu saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang akan berlari meninggalkan dari saudaranya. Seseorang akan meninggalkan ibunya. Itulah hari kiamat, ikhwan. Hari yang tidak bermanfaat harta benda, anak-anak, jabatan. Yang bermanfaat hanyalah amalan soleh yang selama ini kita lakukan. Maka dari itu, ikhwan fillah, jangan terlalaikan dengan gemerlapnya dunia. Jangan terlalaikan dengan gadget. Kalau hari ini kita lelah-lelah di luar bulan Ramadan melakukan kemaksiatan pada mata kita, lelahkan mata ini untuk melihat Al-Quran. Kalau dahulu kita begadang untuk bergadget, bermaksiat kepada Allah, lakukan begadang melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau dulu kita berhalwat dengan kemaksiatan kepada Allah dalam keadaan sendirian, maka pergilah menyendiri untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Karena semoga dengan kebaikan-kebaikan itu, ikhwan, bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Karena tidak ada yang mampu menggugurkan dosa-dosa kecuali kebaikan. Kata Allah Azza wa Jalla, innal hasanatu yudhibunas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan kesalahan-kesalahan. Dan kita tidak terasa, ikhwan, hari ini sudah di hari keberapa? 21. Ya, di hari ke-21. Berarti ini sudah 3 pekan. Berarti malam sudah sebentar 22. Di bulan ini bisa saja 29 atau 30, berarti tinggal 1 pekan. Coba lihat 3 pekan yang kita tinggalkan. Apakah sudah ada nilai-nilai Ramadan, nilai-nilai keimanan yang meningkat? Apakah sudah ada nilai-nilai Al-Quran? Karena Al-Quran itulah akhlaknya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Aisyah ditanya, kaifa khuluqun Nabi? Bagaimana akhlaknya Nabi? Kata Aisyah radhiyallahu anha, khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Al-Quran. Pernahkah kita, ikhwan, memperhatikan bagaimana kepedulian kita? Bulan Ramadan adalah bulan it'amut ta'am, bulan seseorang memberikan makanan. Lahirnya sifat kepedulian. Sudah lahir sifat kepedulian pada diri kita. Bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan. Coba perhatikan harta kita. Sudahkah kita habiskan untuk di jalan Allah atau di jalan kemaksiatan kepada Allah? Mungkin ini sedikit pemberitahuan dan nasihat untuk diri saya dan kepada antum sekalian. Inti pelajaran bisa dipetik, beramal karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah, sebelum datang penyesalan yang dimana penyesalan tidak bermanfaat lagi. Nah, Ustaz, saya masih muda, kematian tidak menunggu tua. Kalau kita soleh, ikhwan, minimal bisa menyelamatkan diri kita, orang tua kita. Terlebih khusus yang sudah meninggal orang tuanya dalam keadaan tidak di atas ketaatan. Siapa mau memberikan syafaat kalau bukan kita? Apalagi yang berjuang, yang punya hafalan yang kuat, berjuang itu hatamkan Al-Quran. Karena orang yang menghatamkan Al-Quran, yang hafal Al-Quran, akan dijadikan, diberikan mahkota
oleh Allah untuk bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya di hadapan seluruh manusia dari Nabi Adam sampai akhir manusia. Itulah hari kebanggaan. Itulah hari yang dimana seseorang membahagiakan orang tua. Kita tidak bisa memberikan harta yang banyak untuk orang tua kita. Kita tidak bisa membahagiakan mereka di dunia, tapi minimal bahagiakan mereka di akhirat. Yang punya orang tua, perhatikan, bahagiakan mereka. Sebelum mereka meninggalkan kita, bahagiakan mereka. Dan semoga Allah mengampuni orang tua kita seluruhnya dan menerima dari amalan kebaikan kita. Dan semoga kita termasuk orang yang bersemangat dalam kebaikan, meninggalkan kemaksiatan, dan semoga kita seluruhnya mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang dimana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Dan semoga itu semua bisa mengubah dari pola pikir kita, pola hidup kita. Inna waliyadzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.